adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Bahagia selalu. Terima kasih sudah berkumpul bersama adik dan kakak di rumah. Hari ini kita bertemu kembali dan kita harus ceria walaupun dimana kita harus merasa senang. Makanya kita hari ini bernyanyi duduk senang, berjalan senang. Kita bernyanyi dulu yuk. Kembali kita bernyanyi, tetap bersukacita menjadi anak-anak Tuhan, senang jadi anak Tuhan dan tidak boleh bohong. Kita bernyanyi sekali lagi. Selanjutnya kita masuk ke ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, adik-adik harus persiapkan dulu Alkitab, kidung jemaat, persembahan, dan yang paling utama apa Inang? Hatinya. Iya, kita duduk disiplin untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya kita bernyanyi dari kidung jemaat kita nomor 367 ayat 1.
Marilah kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis di dalam titah ke-8 dan maksudnya. Marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sama manusia atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha atau niaga sama manusia. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 33 ayat 1. Marilah kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Amin. Ayat bulanan di bulan. Marilah kita dengarkan. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan, sama-sama kita mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 375. Saya mau ikut Yesus.
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1. Kembali kita bertemu melalui ibadah kita hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini bagi kita melalui kebaktian sekolah minggu, yaitu yang tertulis dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Mari buka Alkitabnya masing-masing di rumah. Kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Lalu saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budak. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah
mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak kami sekolah minggu, tentunya kita semua mengingat siapa itu Yusuf. Yusuf itu adalah anak dari Yakub, yang saudaranya ada sebanyak 11 orang, dan anak-anak Yakub inilah yang menjadi ke-12 suku marga orang Israel. Anak-anak sekolah minggu juga pernah mengingat tentunya bagaimana Yusuf ini yang mulai dari sejak semula telah dirancang Tuhan menjadi orang yang hebat, dan dia adalah orang yang sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena beberapa kali dia bermimpi, karena dia menjadi anak kesayangan ayahnya Yakub, sehingga saudara-saudaranya menjadi benci, menjadi iri, menjadi nggak suka sama si Yusuf ini, sehingga mereka beberapa kali merancangkan hal yang tidak baik. Bahkan kita tentunya juga mengingat bagaimana Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur lalu dijual menjadi seorang budak, dan mengatakan kepada orang tuanya, kepada Yakub, bahwa Yusuf itu sudah diterkam binatang buas, sudah menjadi mati, jubah kebesarannya juga dilumuri darah. Kita bisa bayangkan Yusuf menjadi hilang, Yusuf menjadi tidak ada di tengah-tengah keluarganya. Tapi inilah karya Tuhan yang begitu hebat, begitu luar biasa kepada Yusuf. Karena Yusuf tetap takut akan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia selalu beribadah kepada Tuhan, dia melakukan hal yang benar, tidak mau tergoda dengan hal-hal yang lain, sehingga Tuhan memberkati dia dengan kemampuannya menerjemahkan mimpi Raja Firaun. Dia juga diberikan kekuasaan yang hebat, dia menjadi orang pejabat yang tinggi, bahkan menjadi orang yang nomor 3 di kerajaan Mesir ketika itu. Dia diberikan hak dan kuasa untuk mengelola suatu daerah, dia diberikan kuasa untuk mengelola bagaimana kerajaan Mesir untuk mengelola makanan di sana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bisa dikatakan Yusuf menjadi orang yang hebat itu adalah karena kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan yang memberkati dia menjadi orang yang hebat. Nah, sebaliknya, ketika Yusuf menjadi orang yang hebat di negeri Mesir, terjadilah kelaparan yang sangat besar yang melanda bahkan termasuk daerah orang Israel, sehingga banyak orang-orang Israel kelaparan, termasuk Yakub dan anak-anaknya yang lain, sehingga mereka pergi membeli gandum makanan ke Mesir, dan di sanalah Yusuf bertemu dengan orang tuanya, bapaknya Yakub dan saudara-saudaranya. Sehingga dengan demikian Yusuf memberikan kasihnya, memelihara, menjaga, merawat bapaknya Yakub, merawat saudara-saudaranya. Namun ketika orang tuanya yaitu Yakub meninggal dunia, terjadilah pergumulan yang sangat berat.
bagi saudara-saudaranya. Mereka mengingat, jangan-jangan nanti setelah bapak ini mati, maka Yusuf akan balas dendam, akan mengingat semua kejahatan yang pernah kita lakukan kepada dia, maka kita akan dicelakakan. Lalu katakanlah, bilanglah sama si Yusuf, begini pesan bapak sebelum dia mati, bahwa ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu, ampunilah segala dosa-dosa saudara-saudaramu. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita bisa melihat dari nats yang kita baca tadi melalui firman Tuhan hari ini, bagaimana Yusuf tidak mau mengingat kesalahan orang lain, tidak mau mengingat kesalahan saudara-saudaranya. Bahkan dia berkata, kalau kalian mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi justru Allah mereka-rekakan, merencanakan hal yang hebat di balik itu terhadap aku. Yusuf bisa melihat hal yang positif dari rancangan yang jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dia tidak membalaskan itu, tapi dia percaya bahkan dari rencana yang jahat itu Tuhan berencana hal yang hebat dan luar biasa dalam hidup Yusuf. Dan dengan demikian justru Yusuf percaya dia juga bertanggung jawab untuk memelihara dan menafkahi saudara-saudaranya dan anak-anaknya, dan dia berbuat baik kepada mereka. Apa yang bisa kita terima melalui nats ini, melalui firman Tuhan hari ini? Yang pertama, jangan langsung patah semangat kalau kita menghadapi banyak kesulitan. Kalau kita menghadapi banyak bully, banyak kejahatan dari orang lain, dari saudara kita, dari siapapun. Karena kenapa? Yusuf juga karena dibenci, justru Allah merekakan hal yang hebat. Allah merencanakan hal yang hebat bagi dia. Jangan pernah patah semangat, tetap percaya kepada Tuhan, karena barangkali Tuhan juga merencanakan hal yang hebat bagi kita di balik kesusahan, di balik banyak persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, melalui nats ini kita diajarkan jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Yusuf walaupun dia merasa sakit, tapi dia tetap tidak membalaskan kejahatan saudara-saudaranya, tapi justru melakukan hal yang baik. Ketika dia diberkati Tuhan, dia menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, kalau kakaknya, abangnya, adiknya jahat, jangan langsung dibalas dengan jahat. Doakan mereka, lakukan yang baik, ya. Tapi yang kalau bisa jangan mau berbuat jahat, ya. Baik, melalui firman Tuhan hari ini, percayalah Tuhan akan memelihara anak-anak kita sama seperti Yusuf. Jangan pernah menyerah, tapi tetap berpegang dan percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau begitu baik yang menyapa kami dengan firman-Mu hari ini. Sama seperti Yusuf yang tidak membalaskan kejahatan. Bagaimana Tuhan menjadikan dia menjadi orang yang hebat di balik penderitaan, di balik kesakitan yang dia alami, bahkan termasuk atas kejahatan saudara-saudaranya. Tapi justru melalui hal itu Tuhan merencanakan hal yang hebat bagi dia. Bahkan dia juga tidak mau membalaskan kejahatan itu, tidak mau membalaskan dendam kepada saudara-saudaranya, bahkan berbuat baik kepada mereka. Itu juga Tuhan yang Kau minta bagi kami, bagi anak-anak-Mu, agar tetap setia melakukan hal yang baik, tidak mau mengingat hal yang jahat. Dengarkan doa kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Dipersiapkan persembahannya, kita berikan persembahan dengan jujur, tidak boleh diremuk-remuk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1.
bersama-sama berdoa doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, pertanyaan kuis, apa tema ibadah kita hari ini?